Kali lagi Bu ya, yang namanya ikhlas dalam perbuatan itu, yang namanya ibadah, dari kemarin sudah disebut di An-Nisa dari mulai ayat 1 sampai ayat ke-55 yang sudah kemarin baca, bahwa yang namanya ikhlas menghambakan diri kepada Allah itu adalah segala sesuatu dimulai dengan menggetarkan hati untuk mendapat ridho Allah dan menutup perbuatan itu dengan mensyukuri nikmat. Al-Quran kan dimulai dengan ikra. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi rabbika itu artinya bismillah. Dengan menyebut nama Allah. Rabbika yang menjadi Tuhan yang menciptakan manusia. Itulah namanya bismillah. Dan ketika menyempurnakannya, Allah memberikan ayat terakhirnya, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islama dina. Prakteknya adalah ketika ingin kita ini berbuat supaya kita ini ikhlas, awali dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Di tengah-tengahnya selagi kita berbuat ngahariring boleh? Boleh. Joget boleh? Boleh. Tapi tetap karena bismillah dan alhamdulillah. Ya. Kira-kira bisa nggak Bu? Kalau mau ngegoreng peda berem dimulai dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Biasa nama ibu-ibu teh lamun ngagoreng anu ngeunah ayam goreng, takara bismillah, di bismillah lah Bu. Apa, daging ayam atau daging sapi di bismillah sabaraha kali. Barang geusna alhamdulillah. Tapi pas ngagoreng teri ya Allah, kan teri kan itunya itu pakai bismillah. Asa gitu Bu tara. Siga marada osot ningali wajah-wajah nama gitu Bu. Bergembira teh lamun anu disebut endah we. Padahal di dunia itu semuanya juga indah. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Semua ciptaan Allah, inna fi khalqis samawati wal ard wa ihtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Itu Bu ayatnya, bahwa semua ciptaan Allah di langit dan di bumi bergantinya siang dan malam, dan kemudian kita disebut sebagai manusia yang ulil albab, yaitu orang yang senantiasa berzikir, eling ke Allah, berpikir, memikirkan apa yang diciptakan Allah, dan hatinya selalu tertambat dan meyakini bahwa semua ciptaan Allah ini indah. Ya, jadi bagi umat Islam, indah itu bukan pada waktunya, indah itu setiap waktu. Jadi dalam ayana ibu sok minangah hariring lagu indah pada waktunya, berarti itu teh bukan muslim, Bu. Karena muslimah indah selama lamanya. Jangan sampai ada ungkapan diri nanti akan kita ketemu indah pada waktunya, berarti ayana teh indah. Kudu nama indah terus terusan. Yakin Bu, kapan ibu akan mendapat keindahan? Setiap saat, gitu ya. Mana buktinya keindahan? Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Boleh dikawinkan? Boleh. Kawinnya model siapa? Boleh model siapapun. Ya. Kalau model orang-orang Afrika yang sedang tawaf, teriaknya, Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Ngagorok itu Pak. Pas datang ke dia orang Indonesia, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
mun keur macul menang teu maca subhanallah walhamdulillah menang kumaha ibu kira-kira Allah alhamdulillah la ilaha illallah itu Allahu akbar. Nah, itu ya. Jadi beda-beda karakter, setiap perbuatan, setiap kondisi, setiap lingkungan beda-beda. Tadi caranya Bu, kalau di tempat yang penuh dengan struggle, penuh dengan keadaan-keadaan yang membutuhkan tantangan, maka kelihatan ketika tawaf di Masjidil Haram Bu kelihatan. Mereka itu langsung Allah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Oh itu pasti orang Turki, orang Libanon. Tarik Pak. Pas datang di orang kan gitu ya. Cara makan anggus Pak encan, encan kakerah putaran kan gitu ya. Gitu ya. Paling pernah ngikuti orang-orang Turki gitu. Marlong nuti Indonesia. Kita gimana cenah budak. Padahal waktu itu teh ngajak jamaah kuring di Stana Loyo, Bu. Bayangkan jalan kaki dari Mina setelah melempar jumroh di hari tanggal 10 bulan Zulhijjah melempar jumroh. Tadi malamnya tertidur. Ya. Kemudian diajak langsung untuk tawaf ifadah ke Mekah. Begitu mereka yang selesai melaksanakan yang namanya sholat Id, bubar dari Masjidil Haram, pada keluar Idul Adha, kita baru datang. Begitu datang ke situ, ke pipir, ke halaman Masjidil Haram, di depan rumah Kangjeng Nabi, para jamaah tegis katingali rada carape. Ya. Bayangkan batur mamanali di masjid, siap-siap rek mencit kurban, barijeng takbiran, kita baru datang dari Mina dalam keadaan capek, loyo, lusuh, can sare. Ya. Kemudian apa yang terjadi pada duduk? Saya minta semuanya untuk wudhu dulu. Di situ ada tempat wudhu. Yang mau ke belakang dulu, ke toilet dulu. Begitu udah selesai masih kalian kuyuh gitu punya. Nah, akhirnya Bapak Ibu, saya waktu itu bawa rombongannya 54 orang. Bapak Ibu, yuk hari ini kita selesaikan ibadah haji kita dengan melaksanakan tawaf ifadah supaya kita bisa tahallul hari ini. Bareng ngomong begitu. Langsung kita niatkan. Bapak Ibu, mari kita sama-sama. Subhanallah. Ayo bareng. Subhanallah. Walhamdulillah. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah. Wallahu akbar. Masya Allah Ibu. Langsung sumringah semua. Karena ternyata kalimat itu bisa membangkitkan semangat. Ya. Sumringah semua langsung. Yuk kita mulai. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika lak labbaik. Innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Terus maju ke dalam sampai dengan di tempat yang namanya pintu gerbang. Itu sampai pintu gerbang karena di sana sedang takbiran, kita ikut takbiran. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Orang lain keluar, kita masuk. Ternyata apa yang terjadi, Bu? Di halaman Ka'bah itu kosong. Kosong. Kenapa? Orang lain sudah dari semalam, sudah sampai sholat subuh tadi, kemudian sholat Idul Adha, kemudian mereka bubar. Mau menyembelih kurban, kita baru datang. Alhamdulillah nggak sampai 1 jam selesai. Ya, ternyata kata mereka, ya Allah, padahal kemarin loyo kita bingung diajak Pak untuk langsung tawaf ifadah pada tanggal 10. Mereka nggak kepikir katanya bisa semudah ini. Ya, artinya apa Bu? Ketika kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah, maka Allah lah yang akan membimbing kita. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bu. Kalau Bapak Ibu merasa sulit menghadapi dunia, maka hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itulah doa Kangjeng Nabi Ibrahim ketika mau dibakar oleh Raja Namrud. Hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Beres, panas air api pun tidak terasa. Jadi Ibu Bapak, kalau loba cucian, Pak.
Ulah diantepkeunnya. Apa yang disebut cucian? Banyak masalah. Masalah itu ada dalam diri, diri ibarat sampah dalam diri. Ini perlu diingat, Ibu. Masalah dalam diri adalah sampah. Perlu dikumahakeun, Bu. Cuci, digosok, asupkeun kana mesin cuci, jadikan laundry, kaluan bisa dibersih. Paham, Bu? Masalah di dalam kehidupan kan disebutnya ya banyak masalah, namanya juga hidup kan gitu ya. Betul. Kalau banyak cucian namanya laundry. Nah, gitu juga sama, Bu. Jadi ketika hidup banyak masalah, bersyukur kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah saya diberi masalah karena teman saya yang sudah mati tak pernah punya masalah lagi. Benar nggak? Semangat nggak kalau dengan begitu? Ya Allah, masalah deh, masalah. Ya Allah, iraha abdi teh. Nah, begitu nyebut iraha abdi teh, iraha abdi teh. Kok saya begini, kok saya begini? Berarti Bapak Ibu sudah menyalahkan Allah. Buruk sangka kepada Allah. Padahal Allah memberikan masalah itu supaya kamu meningkat kualitasmu. Ya alim ma fisyudur ahrijna ya Allah minad dulumat ilan nur. Minal loba cucian karena bersih, minal loba dosa karena bersih hati. Itu punya jelas. Mudah-mudahan di hari Sabtu ini Ibu dapat dengan telinga, dengan mata, dan dengan hati. Bahwa dunia pasti banyak masalah. Tidak ingin ada masalah, mati. Tinggalkan dunia, maka selesai masalah. Tapi masalahnya ditinggalkan ke ahli waris. Betul nggak? Betul nggak? Ini sekarang lagi muncul himbauan kepada Bapak Ibu yang dapat video tentang orang tua saya yang meninggal karena sedang begini, tolong dihapus. Karena urusan anak. Benar, Bu? Tiba-tiba tahu meninggal dalam keadaan sedang sholat. Kira-kira Neng Lilis akan memviralkan nggak? Memviralkan tuh, tiap suamiku meninggal dalam keadaan sholat. Filmun keadaan dikekepan ku batur, wah pasti itu cina orang wajib baca. Kan gitu ya, Bu? Tidak begitu. Dunia itu semuanya juga nala lemrak, apalagi kalau sudah bermain di urusan jejak digital. Kan wae, nah memang di situ ayah. Nah, ya. Ibu ada nggak perbuatan-perbuatan ibu, bapak yang ingin dihapus supaya orang lain tidak tahu? Ada? Ada, pasti banyak. Sok minang bohong, ya. Minang nyerekan incu, ya Bu. Yang teh, udah diulangi kan gitunya. Tapi anger deh, supaya nyerekan deh. Minang nyingsianan incu, awas aya judi, awas aya setan, awas aya siluman, asa gitu, awas ada hantu. Asa gitu, Bu. Areureun eta teh perbuatan begitu teh perbuatan dosa. Ya, beres. Masuk itu badan. Masuk nyingsiran caroge. Awas muka ulah hadinya loba juling. Ya. Lamun caroge hayang ka mall, intinya lamun padang beunang hayang ka mana, Bu? Ka toko elektronik. Awas mukana di ditu loba juling. Kitu kudu mah, Bu. Juling naon ibuna eta juling di ditu mah pan loba anu boleh kakan katingali sagalana kan gitunya. Demikian juga suami. Ketika istrinya mau ngaji, saya selalu mana ngaji, awas tong ngomongin batur. Nah kan gitu. Jadi si istri teh, ngomongin batur, begitu ayah Bu Agus ngajak ngomongin batur, berarti nurut ke salaki. Tapi kalau caroge abdi, siapa ngagetnya? Mengperuh salaki aing, cenanya, ayo orang nganyuk, kan gitu punya. Asal gitu, Bu. Loba pisan punya, ngomong di deket kurang, loba pisan anu gitu teh. Nganyuk tapi kasalaki nanti nyahoan, ujung-ujungnya naon bunuh diri. Ya, jawab naon loba nung nagih pas ditagih teu boga duit, minta kasalakina, salakina teh nyahoan, dian manehna boga utang. Ayo gitu, Bu. Iya. Nah, ini yang saya ceritakan ini dari berbagai informasi termasuk dari dunia maya, dari dunia digital, bahwa sekarang ini banyak manusia yang ingin menghapus kesalahan masa lalu supaya terlihat indah. Bapak Ibu lamun arek nyapres, arek nyalek, kan sok atingali anak indah, parake kepeang, make jas kan gitunya. Padahal kalakuan nama naudzubillah. Bapak itu, Bu. Kata anu kaparilih mah anu alus nu jujur, Bu. Siga saha
mangkomeng apa adanya biar pakai sangeuna we tungtungna kapilih sieun nama ibu-ibu ge harita milih eta daripada milih ieu di kopiah bari jeung teu jelas kan gitu nya. Ayo kan nu kopiah gawena ngareuneuhan anak batur kan gitu punya. Ayo Bu. Ya, baik Bapak Ibu, yuk kita tambahkan nikmat kita dengan membaca ayat ke-56 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juluda. Kullama nadijat juluduhum ba'dalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Inna Allah kana azizan hakima. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. Lahum fiha ajwajum mutahharatun wa nudkhiluhum dhillan dhalila. Sesungguhnya orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami, orang-orang kafir kepada ayat-ayat kami artinya orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak mau beriman kepada kitab-kitab Allah termasuk kepada kitab suci Al-Qur'an. Kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Kelak akan dimasukkan ke dalam neraka. Jadi Bapak Ibu orang kafir yang sekarang masih hidup dan yang sekarang sudah meninggal, sudah ke neraka belum? Belum. Kelak kalau dalam perhitungan. Ya. Jadi kalau ada yang tidak pernah muslim di dunia, terus tiba-tiba ada orang yang mereka yang berada di surga, kan gitu. Itu berarti ngimpi, ya. Kok bisa begitu? Karena mereka tidak percaya kepada Al-Quran.
Ya. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Jadi di surga itu Bapak Ibu, menurut Al-Quran, setiap diceburkan karena surga, geheng. Apa Bu bahasa Inggrisnya geheng? Utung. Apalagi yang lebih parah Bu? Hmm. Geseng ya. Setelah tutung geheng, dihijikan ya Bu, tutung geheng ketika geseng, ya. Kemudian si kulit diganti deh kudu baru. Kemudian digehengkeun deui. Terus aja gitu, Bu. Kira-kira enak nggak, Bu? Kalau nggak cobain aja, Bu lah. Ya. Supaya mereka merasakan azab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan orang-orang yang beriman. Jadi di ayat ke-56 tentang orang kafir yang divonis oleh Allah Subhanahu wa taala bakal menjadi penghuni neraka, di ayat 57 ini Allah menyebutkan dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh. Kira masuk yang mana Ibu? Masuk ayat 56 apa 57? Hayangna 57. Punya tenang naon, penting mah hayang. Mungkin saya kahayang kayak gampang diluruskan ya. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh kelak akan kami masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, kelak kekal mereka di dalamnya selama-lamanya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci. Seperti istrinya Bu, leuwih ti hiji gitu Bu ya. Jadi ibu-ibu tong protes ya, cicing ya. Ieu Al-Qur'an dengekeun banyak. Ya. Mereka di dalamnya mempunyai istri-istri yang suci. Jadi Pak Teguh teh istina teh bakal loba parawan kabeh. Amin untuk Pak Teguh. Amin sebenarnya. Dan kami masukkan mereka ke tempat yang teduh lagi nyaman di ruang ber-AC teduh namanya Pak Teguh. Nah, kan gitu ya. Saha itu Pak Teguh, dengan dikerubuni oleh bidadari. Nah, kan disebut istri-istri yang suci itu adalah bidadari. Bidadari itu sebenarnya bukan dari ajaran Islam, Bu. Bidadari itu dari ajaran agama lain bahasanya. Nah, disebutnya di sini azwajun mutahharah. Nah, pasangan-pasangan yang suci. Hari suci itu masih parawan keneh Bu. Lalaki Bu lamun ngaringe parawan punya kuring ge baheula menang urang Cirebon hiji parawan punya asli ting-ting nya. Sabab naon? Sabab kuringna masih jajaka tong-tong. Damal menang atuh parawan ting-ting lamun jajakana jajaka lurus tunjung gitu punya. Terus. Nah, jadi di sini disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang hukuman yang akan diterima di dalam neraka bagi orang kafir dan memberikan kabar tentang apa namanya pahala atau ganjaran bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Kira-kira Bapak Ibu termasuk yang beriman beramal soleh atau kafir? Hayang nakmah kaasup anu beriman dan beramal soleh. Kumaha carana nyuhunkeun ka Allah ihdinas syiratal mustaqim. Yuk kita baca ayat ke-58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bihi
Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Bapak Ibu, di akhir ayat ini disebut Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Pahamlah kita bahwa Allah itu menyuruh kita mendengar dan melihat dengan kacamata keimanan supaya pendengaran kita, penglihatan kita berada dalam jalan yang benar. Berada dalam jalan yang benar, maka disuruhnya carilah ilmu dengan mendengar, carilah ilmu dengan melihat, dan carilah ilmu dengan mengharap ilham dari Allah, yaitu dengan hati. Jadi gerbang untuk mencari ilmu itu ada 3. Pendengaran, penglihatan, dan hati. Mana yang paling gampang menerima? Pendengaran gampang mendengar, bari peureum ge bisa. Ya. Penglihatan bisa katempo, ya kan gitu ya. Hati bisa enggak? Lebih bisa lagi karena tanpa melihat, tanpa mendengar pun hati mah tetap bisa. Bapak Ibu suka mimpi dalam keadaan tidur? Mimpi itu apakah dari Allah, apakah dari setan? Apakah waktu itu Ibu mendengar? Apakah waktu itu Bapak mendengar, melihat? Tapi kenapa mimpi? Mimpinya Pak Teguh umur 15 tahun, mimpi terus ketika naon Bu, kudu adus. Itu kira-kira dari siapa, Bu? Dari setan atau dari malaikat? Dari Allah. Namanya akil balik, diilhamkan kepada Pak Teguh karena sekalawan jenis. Ya. Tapi kak kudu mani isuk-isuk. Indung nate nanya, kunaon kebu jeung mani isuk-isuk, bari jeung tiris kieu. Mak, kan gitunya. Lamun ka indung mah biasa terus terang. Tapi lamun ka dulur mah jarang terus terang. Ting abdi ting mimpi teh ting jeung saha tadi teh tiba-tiba kudu mandi. Nah jeung kudu mandi kabersan nyantri kataku. Lamun teu nyantri mah ting kunaonnya calana urang basyeuh kan gitunya. Heeh. Sabab teu ngaji, ibu-ibu baheula kitu teu Bu? Henteu da ibu-ibu mah teu kitu, tiba-tiba kareseban. Naon kareseban teh Bu? Umur berapa tahun? Beda-beda tiap orang. Aya nu derajatnya tinggi 8 tahun geus mulai main, aya nu 11 tahun, aya nu 20 tahun can main-main kan punya main cret mal poe ya Bu ya. Terus jadi ini adalah bagian dari yang harus kita perhatikan bahwa Allah menyebut di ayat ke-56 tentang bagaimana orang-orang kafir yang nanti divonis masuk neraka. Kemudian di ayat 57 Allah memberi informasi orang beriman dan beramal soleh di dalam surga dan diberikan kenikmatan yang luar biasa, kemudian diberikan jodoh-jodohnya. Kemudian berikutnya adalah di ayat ke-58 yang Allah memberikan informasi tentang Allah menyuruh menyampaikan amanah dan untuk berlaku adil. Ketika menyuruh menyampaikan amanah dan berlaku adil, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Maha melihat dan Allah Maha mendengar. Nanti kita perhatikan tanggal 22 besok dan tanggal 29 April 2024 Mahkamah Konstitusi, apakah mereka akan menggunakan matanya dan telinganya serta hatinya untuk memutus perkara? Apakah mereka takut oleh yang banyak? Apakah mereka tidak takut sama Allah? Nanti kita akan perhatikan. Tekanan-tekanan udah mulai banyak dan negeri kita wallahu alam akan seperti apa ya dengan keputusan berakhirnya mereka. Ya.
Kecurangan, kecongkakan, kesombongan sudah mulai diperlihatkan dan bahkan di antara mereka ada yang mulai menekan pihak yang lain. Allah Maha Adil, Allah Maha Melihat dan Allah Maha Mengetahui. Yuk, kita lanjut ke ayat ke-59. Bonus tadi 3 ayat, masih ada waktu kita ke ayat 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. ذلك خير وأحسن تأويلا. Sadaqallahul azim. Quran, mudah-mudahan bacaan kita yang baiknya diterima Allah dan yang salahnya diampuni. Mari kita lihat terjemah dan tafsir dari An-Nisa ayat ke-59 ini. Hei orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Siapa yang disebut ulil amri di antara kamu? Pemimpin di dunia yang mengikuti apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Selagi masih mereka adil, ikuti. Tapi ketika tidak adil, maka jangan ikuti ketidakadilannya. Tidak adil berarti zalim. Ya. Ini sudah diberikan contoh oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam tidak mematuhi apa yang ditentukan oleh Namrud dan juga Nabi Musa tidak mengikuti apa yang ditentukan oleh Firaun. Nabi Muhammad SAW tidak mengikuti aturan yang dibikin oleh wali kota Mekah, Abu Sufyan, dan Al-Gojo, Jeger Mekah, Abu Lahab dan Abu Jahal. Ya. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalilah ia kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu adalah lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Bapak Ibu, untuk hal ini kita selalu paham bahwa kalau kita seiman, seagama, seakidah, ketika kita berselisih pendapat tentang sesuatu yang berkaitan dengan keputusan ulil amri, maka setelah menyampaikan kebenaran, meskipun pahit, katakan kebenaran meskipun pahit, dan katakan juga kepada diri kita, lana amaluna walakum amalukum. Untukmu amal kamu, untukku amal aku. Jadi ketika kita sudah tidak sepakat, masing-masing menempuh jalan sesuai dengan apa yang diyakininya. Tetapi kalau berbeda agama, berbeda akidah, berbeda keyakinan, dan itu menyangkut akidah, maka katakan kepada mereka, lakum dinukum waliyadi. Itu setelah bermusyawarah, setelah adil, setelah berada dalam sebuah perbincangan yang memanfaatkan potensi dan kompetensi diri masing-masing. Paham Bapak Ibu? Kira-kira Bapak Ibu sok suka beda pendapat, Tara? Yang paling sering berbeda pendapatan. Ya. Lamun berbeda pendapatan mah teu kudu riweuh, tinggal ningkatkeun we pendapatan. Tapi lamun beda pendapat biasa nama sok aya musyawarah.
Bau dia menyian pantau teh kabelah ditu atau tak kabelah dia. Nah itu silahkan dimusyawarahkan. Tapi kalau gaji Pak Teguh jeung gaji Ibu hayang disarwakeun, nah eta mah wayahna kalau berbeda pendapatan karena bisa jadi beda kalakuan gitu ya. Ibu dengan suami sering beda pendapat, sering beda pendapatan. Iya, iya. Nah, kira-kira enak nggak kalau beda pendapatan, Bu? Enak. Suami dapatnya 5 juta, ibu dapatnya 5 juta kurang 100. Itu naon kan beda pendapatan punya. Nah, tapi kalau beda pendapat, ujung-ujungnya suka berakhir dengan keadaan yang kurang harmonis. Ya, jadi usahakan kalau berbeda pendapatan, nggak usah ribet, Bu. Hijikan pendapatan pakai bersama. Enak nggak? Ibu dagang, menang sakit, bapak kulik menang sakit hijikan makan bersama. Tapi kalau berbeda pendapat biasanya mah harga tengenah. Nusa urang ngarep ka belah pantau belah kenca, nusa urang ngarep ka dapur patongong-tongong. Mal jadi anak tuh. Tapi lamun beda pendapatnya disaluyukeun, diselaraskan, maka akan terjadi keharmonisan. Ibu, dengan ibu mak itu bentuk tubuh teh, hari bapak geus gitu, kan gitu. Nah, disaluyukeun Bu, maka jadilah anakan. Ya. Jadi ibu jeung bapak teh bisa anakan ku sabab beda. Kalau musyawarah mama jadi Bu. Ya, ku sabab beda, tapi beda teh disaluyukeun, diselaraskan. Bu, bahasa Kebumennya saluyu ngomong apa, Bu? Kebumen. Dia Brebes apa, Bu, saluyu? Oh, itu mau bus, apa saluyu mah untuk mau PPO atau jeung doa ibu. Ya. Saluyu doa ibu tuntutna bahagia we sageus merdeka. Eta mah kata si kabeh, Bu. Ya. Nya beneran bus dong punya. Nah, jadi Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita sudah baca ayat 56, 57, 58, 59. 4 ayat dari surat An-Nisa. Pelajaran bagi kita, sungguh kita harus waspada bahwa ada manusia yang disebut Al-Quran sebagai kafir, ada manusia yang menurut Al-Quran disebut beriman dan beramal soleh. Dua manusia ini tipenya akan nanti berbeda di ujungnya. Ketika hidup di dunia sama, punya telinga, punya mata, punya hati, punya kesempatan untuk sama-sama menikmati dunia. Tetapi nanti di akhirat ujungnya yang satu yang kafir masuk neraka dan yang beriman masuk surga. Keduanya itu dibedakan di dunia dengan kemampuan memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan hatinya. Jadi Bapak Ibu yang membedakan kafir dengan beriman adalah urusannya memanfaatkan telinga, memanfaatkan mata, dan memanfaatkan hati. Apakah Bapak Ibu akan memanfaatkan telinga, mata, dan hatinya untuk beriman dan beramal soleh, atau kafir itu diserahkan kepada diri masing-masing. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Mual pahili, Bu. Ya, tidak akan tertukar. Orang yang mendapat petunjuk, mendapatkan Al-Furqan, mampu membedakan mana benar mana salah, maka dia akan menjadi orang yang istiqomah. Disebutnya mustaqim. Tapi orang yang tidak sesuai dengan keinginan Allah, dua kemungkinan. Dia akan menjadi maghdub yang dimurkai Allah dan akan menjadi dolin yang tersesat. Bedanya antara maghdub dengan dolin, kalau yang maghdub tahu tapi tidak mau melaksanakan. Sedangkan yang dolin, dia melaksanakan tapi tidak tahu alias tidak pakai ilmu. Sampai-sampai menganggap Allah beranak. Itu karena dolin dia. Tersesat. Siapa yang ngasih tahu begitu? Pasti ada yang menyesatkan. Tapi orang yang mustaqim, dia berilmu dan mengamalkan ilmunya. Meskipun sedikit. Jangan diukur dengan orang lain. Ilmu saya begini, saya melaksanakannya begini. Ilmu saya bahwa kalau ingin bahagia, mulai dengan bismillah, akhiri dengan alhamdulillah. Di tengahnya ada raditu billah, wabil islami dina, wabil muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu ya. Kemudian minta selalu kepada Allah, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Maka katakan kepada Allah, hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Jadi kalau Bapak Ibu Aina jorojoy hayang ka masjid, jorojoy hayang ngaji, jorojoy hayang ibadah, itu teh nur Muhammad masuk ke dalam diri kita. Jadi ada cahaya Kangjeng Nabi di dalam hati kita. Tentunya atas izin Allah. Makanya kita minta hasbi rabbi jalallah ma fi qalbi ghairuh. Kosongkan hati kita dari setan-setan dan dari berhala-berhala. Maka Allah akan memberikan kepada kita rahmat berupa ilmu dan amal yang sempurna. Ilmu dan amal yang sempurna dicontohkan oleh Nur Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak perlu bertemu dengan kanjeng Nabi, tetapi jiwa Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk yang seperti itu. Ya, insya Allah. Harus yakin. Ya. Awali dengan Bismillah, akhiri dengan Alhamdulillah. Maka bahagia. Ya, itulah istiqomah. Dan kita berjamaah. Selalu berjamaah. Tidak berjamaah, siap-siap